Halo warga seluruh Banten, Banten Sepekan kembali hadir menyuguhkan beragam informasi yang sudah kami rangkumkan hanya untuk warga sedulur Banten. Pemerintah Provinsi Banten optimalkan aset untuk pelayanan publik. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengatakan pemerintah Provinsi Banten akan mengoptimalkan pemanfaatan aset di Provinsi Banten guna kepentingan publik. Hal itu sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal tersebut juga disampaikan Al-Mukhtabar usai audiensi pemantapan aset hibah pemerintah pusat DJKN Kementerian Keuangan kepada pemerintah Provinsi Banten bersama Direktur Jenderal Kekayaan Negara Ronald Silaban di kantor DJKN Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 1 Agustus 2023. Dikatakan Al-Mukhtabar, pemerintah Provinsi Banten mendapatkan hibah lahan dari Kementerian Keuangan DJKN sekitar 4,4 hektar yang berada di Kabupaten Tangerang. Selain itu, ada juga lahan seluas 7 hektar dan 17 hektar yang masih dalam proses untuk diserahkan pada tahap berikutnya. Al-Mukhtabar menegaskan, hibah aset tersebut akan dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan bila memungkinkan dapat dioptimalkan guna memberikan nilai tambah baik kepada masyarakat maupun pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Banten siap sukseskan pembangunan jalan tol Kamal Teluk Naga Rajen. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menyaksikan penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol Kamal Teluk Naga Rajen di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Selasa 1 Agustus 2023. Jalan tol sepanjang 38,60 km ini akan menghubungkan jalan tol Tangerang Merak dengan jalan tol Sediatmo kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Al-Mukhtabar mengatakan pemerintah Provinsi Banten dalam rangka menyukseskan program ini akan mendukung sepenuhnya dengan memberikan kemudahan sesuai kewenangan yang dimiliki. Selain itu, pihaknya juga akan intens berkomunikasi dengan PJ Gubernur Jakarta dalam rangka mengakselerasi pembangunan, sehingga diharapkan jalan tol baru ini akan menjadi daya dukung Jakarta dan Banten. Pembangunan jalan tol Kamal Teluk Naga Rajen bertujuan meningkatkan infrastruktur jalan bebas hambatan dalam mendukung aktivitas di Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta. PJ Gubernur Banten Al-Mukhtabar dorong pengembangan pesantren. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mendorong pengembangan kebaruan seluruh pondok pesantren yang ada di Provinsi Banten. Kebaruan penting dilakukan karena pondok pesantren mempunyai peran, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang mendukung dalam proses pembangunan nasional dan daerah. Demikian dikatakan Al-Mukhtabar usai menghadiri roadshow Pondok Pesantren dalam rangka penguatan karakter pondok pesantren yang anti kekerasan Sabtu 29 Juli 2023. Acara yang digelar di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, Kabupaten Serang itu dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Al-Mukhtabar mengatakan banyak hal yang bisa dioptimalkan oleh dunia pesantren untuk kemajuan Indonesia. Terlebih basis nilai-nilai agama yang kuat bisa menjadi moral dasar yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi. Selain itu, berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang telah diajarkan akan membuat para santri menjadi generasi yang unggul, baik dalam ilmu keagamaan maupun pengetahuan secara umum. Inilah kebaruan yang diharapkan dapat dicapai di dunia pesantren. Kelurahan Cisauk menginspirasi kelurahan dan desa di wilayah Provinsi Banten. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar berharap Kelurahan Cisauk Kabupaten Tangerang sebagai perwakilan Provinsi Banten yang masuk 5 besar Lomba Kelurahan dan Desa Tingkat Regional 2 Jawa Bali tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dapat lolos ke 3 besar. Selain itu, Kelurahan Cisauk juga diharapkan mampu menginspirasi kelurahan dan desa lain dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Al-Mukhtabar usai menghadiri kegiatan klarifikasi lapangan Lomba Kelurahan dan Desa Tingkat Nasional untuk Regional 2 tahun 2023 di kantor Kelurahan Cisauk, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Jumat 28 Juli 2023. Al-Mukhtabar pun berharap Kelurahan Cisauk bisa masuk 3 besar dalam lomba tersebut. Dia juga berharap Kelurahan Cisauk dapat menginspirasi kelurahan dan desa lain untuk dapat meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. PJ Gubernur Banten Al-Mukhtabar terima 42 sertifikat tanah aset pemerintah Provinsi Banten. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar menerima 42 sertifikat tanah aset pemerintah Provinsi Banten. Menurutnya, program ini membantu optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah serta mengakselerasi legalitas tanah di Provinsi Banten. Demikian dikatakan Al-Mukhtabar saat acara penyerahan sertifikat aset pemerintah Provinsi Banten di Ruang Akhlakul Karimah Pusat Pemerintah Kota Tangerang, Kamis 27 Juli 2023. Al-Mukhtabar mengatakan sertifikat ini sangat membantu dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah dengan adanya sertifikat pemerintah daerah mampu melakukan pemanfaatan tanah yang lebih efektif sesuai kebutuhan pembangunan.
Menurut Al-Muktabar, pihaknya akan terus berkontribusi dalam mendukung program dan kebijakan pemanfaatan aset. Sehingga dengan diterimanya sertifikat ini, Al-Muktabar berharap kehidupan masyarakat di Provinsi Banten akan semakin aman dan damai. Sementara itu, terkait sertifikat hasil program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL, dia mengatakan dengan adanya sertifikat tersebut bisa menjadikan masyarakat Banten semakin produktif. Hal itu diungkapkan Al-Muktabar saat mendampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Jenderal Purnawirawan Hadi Cahyanto saat menyerahkan sertifikat warga dan wakaf pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di Kabupaten Serang dan Kota Cilegon Kamis 27 Juli 2023. Dengan adanya sertifikat tanah ini, kata Al-Muktabar, nilai tambah ekonomi yang dirasakan masyarakat mencapai 85 triliun dari hasil agunan sertifikat PTSL itu ke perbankan. Masyarakat Banten menurutnya cukup kreatif karena membuka ruang usaha dengan memanfaatkan pinjaman dengan menggunakan sertifikat tanah itu. Dia pun berpesan agar masyarakat tidak mengagunkan sertifikat tanah kepada tengkulak karena Banten mempunyai bank daerah yang bisa membantu penjaminan. Nah, warga seluruh Banten, itu tadi Banten Sepekan yang sudah kami rangkumkan hanya untuk warga seluruh Banten. Nantikan Banten Sepekan berikutnya. Bye-bye.